Emang benar ada pemain titipan dan itu sudah mengakar dari level junior sampai level senior. Ya, memang negara Wakanda ini nggak aneh. Yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Ya, seperti kita tahu kemarin viral di media sosial tentang wawancaranya Hernando Ari. Itu mengenai dia pernah punya pengalaman pahit lah tentang seleksi dan seleksi pemain ya khususnya pemain bola, dan itu menjadi suatu pengalaman yang pahit untuk Hernando sampai di titik sekarang sebagai kiper utama timnas Indonesia. Nah, coba yuk kita lihat video satu ini. Bukan bener Bang, nggak diterima tuh. Jadi waktu pengumuman itu bilang dikumpulin kan. Itu zamannya ada Supriyadi tahu nggak? Yang kenceng Tahu lari tahu kenceng. tahu ya. Ya, yang kecil hitam itu. Iya. Ya itulah. Habis itu pun sama, nggak lolos juga Bang. Oh, Supriyadi dia juga nggak Nggak lolos. lolos. Pengumuman tuh kayak gitu. Jadi ada orang cuman iming-iming gini doang. Anak saya mau berkarir ke luar negeri. Nah, sebenarnya untuk masalah pemain titipan ini sudah mengakar dan sudah merajalela di setiap lini lah kasarnya. Baik itu level junior sampai level senior. Dan kita bukan berbicara timnasnya aja, tapi kita berbicara juga klub gitu loh. Di klub pun sama, ada hierarki di mana wah, ini pemain harus dipertahankan karena ini adalah akamsi. Gitu kan. Wah, ini pemain harus begini karena ini dari sini. Nah, itu udah merajalela dari dulu. Kita nggak bicara sepak bola deh. Di level apa ya, di bidang apapun gitu ya, di pekerjaan apapun gitu, tetap aja eh, yang namanya titipan itu mengakar kemana-mana gitu loh. Jadi gue punya pengalaman pahit juga sih sebenarnya. Jadi dulu gue tuh pernah daftar instansi tertentu lah, gue nggak bisa sebutkan ya. Jadi ini gue kejadian di tahun 2012 gitu loh. Kalau nggak salah ya 2012-an, karena gue lulus SMA itu 2012. Jadi gue um, istilahnya daftar ke salah satu instansi dan itu salah satu cita-cita gue. Gue 3 kali daftar, pas banget gue mungkin selangkah lagi akan masuk ke apa ya, level di mana gue bakal jadi nih, gue bakal masuk nih gitu kan. Ya ujung-ujungnya gue diminta uang gitu kan, dengan nilai yang fantastis gitu kan, kalau lu mau masuk gitu. Dan waktu itu bilangnya ya sebenarnya lu tuh nggak lulus tes kesehatan, lu tuh sebenarnya nggak lulus tes psikologi, sorry bukan kesehatan ya. Tapi kita punya kesempatan buat lu buat bisa lolos dan menjadi anggota kita gitu loh, dan menjadi salah satu peserta di akademi mereka gitu loh. Dan ya itu menyakitkan juga gitu loh. Kenapa? Karena ya kita selangkah lagi masuk gitu, dan semua orang, semua yang mendukung di belakang gue selalu bilang bahwa lu bakal jadi, lu bakal jadi. Tapi taunya ya nggak jadi gitu loh. Ya semua karena kalah karena uang lah. Soal balik lagi soal pemain titipan, ya bagaimana seorang Hernando Ari ya, dan yang disebutkan oleh Hernando Ari yaitu Supriyadi juga gitu. Mereka berusaha keras ya tanpa mengandalkan siapapun gitu loh. Yang pada akhirnya harus kalah dengan Ordal, dan dia juga bilang gitu sama mereka berdua gitu, Hernando dan Supriyadi, bahwa eh, ya kita punya pemain ini mau main di luar negeri dan segala macam, ya itu apa kabar mereka gitu kan. Jadi ini emang udah mengakar banget, dan pantas aja gitu sepak bola kita gitu ya, itu nggak maju-maju gitu loh. Karena yang sesuatu yang tadinya tidak qualified itu dipaksakan untuk qualified gitu loh. Yang pada akhirnya pemain-pemain yang punya skill, punya kemampuan ya, yang punya kapasitas gitu loh, itu tersingkirkan oleh orang-orang, segelintir orang yang punya kepentingan. Apakah ini sehat? Ya justru nggak sehat gitu loh. Dan gue juga sempet dulu
apa ya, punya ya berita yang selewat lah gitu ya. Katanya ada yang memalsukan masalah kelompok umur yang harusnya umur 21 tapi di KTP umurnya masih 19 gitu kan. Jadi ini bukan bicara masalah pemainnya aja, tapi bicara masalah birokrasi. Berbicara bagaimana oknum-oknum. Ini yang harus diberantas oleh sepak bola Indonesia, gitu loh. Banyak banget hal-hal yang tidak sesuai, itu harus dipaksakan menjadi harus sempurna gitu loh. Tapi padahal di atas kertas, ya mereka nggak ada apa-apanya gitu. Jadi yang jadi pertanyaan, mana sih yang harus diutamakan, mana sih yang harus diperbaiki, ya justru adalah mentalitas. Mentalitas itu paling utama. Makanya gue selalu ingat dengan dengan visi misi presiden kita, yaitu Pak Haji Joko Widodo gitu ya. Beliau pernah mengatakan di awal dia menjabat, yang sampai detik ini, gue gak bicara politik sih sebenarnya ya, tapi ini hanya berkaitan aja gitu. Ya beliau kan pernah bilang bahwa ya revolusi mental itu harus, revolusi mental itu harus. Dan gue nggak mengerti gitu. Sekarang apa yang menjadi isi revolusi mental itu apa? Gue nggak ngerti. Nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Ya tuh masih aja dong oknum-oknum yang berkeliaran, masih ada kepentingan-kepentingan yang dipaksakan masih banyak juga gitu. Makanya gue bingung gitu. Revolusi mental ini sebelah mana gitu. Nah, tapi gue bersyukurnya kita punya ketua PSSI yang sekaliber internasional, yaitu Pak Erick Thohir. Ya. Dengan segala kontroversinya mungkin ya, banyak orang yang pro dan kontra gitu mengenai Pak Erick Thohir, keputusan Pak Erick Thohir yang menambah segi naturalisasi atau pemain-pemain diaspora bermain di timnas Indonesia. Ya ini adalah salah satu ciri dari mana ini adalah sebuah lompatan besar ya. Ini ciri di mana memang timnas kita itu butuh suatu perubahan dari akar. Makanya pemain-pemain lokal kita itu harus mau ya dituntut untuk bersaing dengan pemain-pemain diaspora. Jadi nggak ada ceritanya pemain-pemain titipan. Nggak ada ceritanya pemain-pemain yang tidak qualified dipaksakan menjadi qualified. Gitu loh. Semua harus bersaing berdasarkan kemampuan, berdasarkan skill, ya, berdasarkan intensitas dan mentalitas, gitu loh. Karena memang mental daripada bangsa kita ini buruk, jujur aja, gitu loh. Setiap kali kita bertemu dengan tim-tim yang sebenarnya secara skill kita di atas mereka lah. Contoh kecil, Filipina kemarin. Kita berapa kali kalah sama Filipina. Tapi lihat progres 2-3 tahun sekarang. Apalagi setelah Pak Erick Thohir menjabat. Semua itu punya lompatan besar. Kita bisa membungkam Filipina. Kita bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga loh. Yang notabene semua kita menghadapi pemain-pemain tier 1 gitu. Kita juga bisa muncul di 4 besar Piala Asia gitu loh. Baik itu di Piala Asia U23, Piala Asia Senior kita lolos 16 besar. Ya. Tapi ada juga yang membandingkan bahwa enggak, kita pernah kok di tahun 86, di tahun 61 apa segala macam. Itu udah beda. Itu udah beda zaman, Bos. Itu udah apa ya? Udah usang lah. Ya, jangan jadi kardus gitu loh. Ya gue perhatiin beberapa pandit selalu ngomong seperti itu. Tapi ya it's okay lah. Semua bisa berpendapat gitu ya. Kita juga sebagai netizen juga lebih pintar, lebih melihat bahwa ini loh pemain-pemain sepak bola kita sekarang bisa berani berbicara banyak di internasional. Dan khususnya gitu ya.
kita semua bisa bersaing gitu loh. Kita juga bisa mengeluarkan kemampuan dan bakat aslinya gitu. Dan kita mudah untuk termotivasi. Itu yang paling penting. Jadi untuk acara masalah pemain titipan ini dan segala macam, menurut gua sekarang udah minim dan susah gitu loh. Gua titipin pemain A ya, tuker dengan pemain B misalnya. Tapi lawan kita adalah pemain-pemain yang A plus gitu, ya susah juga gitu ya. Jadi semua oknum sekarang, semua orang-orang yang punya kepentingan itu semua kebakaran jenggot ya. Ya entah siapapun itu gitu. Kebakaran jenggot lah. Karena mungkin periuk nasinya keganggu ya. Ya mungkin karena kepentingannya sudah tidak jalan lagi gitu. Jadi ya wajar aja ketika banyak orang yang berteriak masalah ini untuk menentang ketentuan-ketentuan atau yang dilakukan oleh PSSI dan juga timnas sekarang. Jadi ya jangan heran lah. Ini adalah ciri di mana kita harus memberantas kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu dan kita harus mampu bangkit untuk menjadi Indonesia yang jauh lebih bertaring kembali gitu loh. Jadi nggak ada dasarnya ya pemain-pemain titipan itu terjadi lagi di era sekarang ya. Semua harus bisa bersaing, semua harus bisa termotivasi untuk apa ya, untuk bisa membuktikan bahwa pemain-pemain Indonesia itu berkualitas. Jadi sekarang gua heran gitu loh. Itu hashtag yang tanda tanya apa ini Liga Indonesia itu masih ada atau enggak gitu ya. Kalau gua rasa sih kayaknya udah tenggelam nih. Nggak tahu kemana nih. Kayaknya udah pada nggak berani lagi karena nggak mungkin tentang pikiran netizen. Netizen sekarang udah pinter gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk follow sosial media media kita baik Masih Jurnal 10 di Instagram maupun di TikTok. Oke, see you next time.